Kekristenan kita tidak boleh cuma satu arah. Karena selama ini cukup banyak kita anak-anak Tuhan, Kristen itu satu arah. Jadi pokoknya Tuhan untuk aku, Tuhan untuk aku. Padahal Papa kita enggak. Setelah kita diberkati, setelah kita ditolong, setelah kita mengalami kasih Tuhan, maka kita harus ingat orang lain juga. Ya, saya beri contoh kecil saja. Kalau saudara suka lagu-lagu yang bagus, soal iman, soal mujizat, soal berkat, memang indah bukan kalau kita nyanyi? Soal pertolongan Tuhan, soal kasih yang luar biasa. Coba ingat lagu apa yang saudara pernah begitu senang kalau dengar lagu itu. Nah, mulai hari ini belajarlah, setiap kali kita ingat kebaikan Tuhan, pujian atau apa saja, selalu munculkan di hati kita, bagaimana orang lain? Bagaimana temanku itu? Ngerti nggak maksudnya? Karena kalau kita munculkan itu, pasti kita akan ingat orang lain. Ya, saya sudah mengalami betul. Wah, Yesus itu luar biasa. Dia itu baik. Tapi yang lain gimana? Nah, kalau itu ada dalam hati kita mulai hari ini, saudara. Sungguh, aliran sungai itu nggak pernah berhenti. Dia akan mengalir terus. Ingat di dunia ini, mengapa Papa sengaja ciptakan ada 2 danau yang dialiri dengan satu sungai, tapi sifatnya beda. Satu danau Galilea, satu danau Laut Mati. Masih ingat? Ya. Kalau kita lihat, itu 2 danau itu dari satu sungai. Sungai apa ya? Yordan. Sungai Yordan. Mengapa sifat mereka bisa total beda? Yang Galilea ada kehidupan. Yang Laut Mati, ya mana mati. Jangan lagi ikan. Cacing aja nggak hidup di situ. Pokoknya nggak ada satupun kehidupan di situ. Siapa bisa tahu? Kenapa? Dari sungai yang sama, airnya itu sama, berkatnya itu sama. Kenapa bisa beda sifatnya? Nggak mengalir. Nah, Galilea itu ngalir lagi. Laut Mati itu mampet di situ. Dia cuma terima. Nggak punya saluran keluar. Bayangkan dari satu sungai. Sifatnya bisa beda. Maka tuh kalau kita lihat 2 danau itu, jangan dari jawab lewat mulut ya, dalam hati saja ya. Semua anak-anak Papa di surga, berkatnya sama atau tidak? Sama. Bahkan kalau kita lihat Tuhan Yesus pernah berkata, keadilan Papa itu luar biasa. Udara, hujan, matahari, itu untuk orang jahat, untuk orang baik sama. Papa nggak mungkin mataharinya belok kalau ada rumah perampok. Betul nggak? Nggak mungkin itu. Sama. Dia mau penjahat, dia mau pelacur, mau pezina, dia mau pencuri. Udaranya sama yang kita hirup. Anginnya juga sama. Nah, begitu pula kita orang Kristen. Berkatnya sama. Misalnya, kalau kita ingat Mazmur 127. Mau bangun pagi, rajin maupun yang bangun siang, kalau jatuhnya siang. Saudara, berkat itu sama. Masalahnya, dialirkannya kemana itu yang beda. 2 danau itu diberkati sama, dari sungai yang sama. Maka itu inti dari kekristenan. Itu bukan betapa baiknya Tuhan buat saya. Tapi intinya kalau saya pakai kalimat ini. Betapa baiknya Tuhan buat saya dan untuk orang lain. Dari saya untuk orang lain. Kenapa Tuhan ciptakan tangan kita 2? Bisa bayangkan tangan kita 4. Wih, bisa cari duitnya lebih banyak dari duitnya. Maaf, betul enggak? Kenapa dia ciptakan 2? Semuanya cuma ada 2 artinya. Kita tangan yang satu untuk mengasihi, untuk menjamah, untuk memeluk. Tangan kedua untuk bekerja. Sama dengan prinsip itu. Tangan yang satu untuk menerima, yang satu untuk menyalurkan. Pikirkan itu dalam hidup kita. Ayo kita buka Matius pasal yang ke-15. Ayat yang ke-29 saya mulai baca. Sampai ayat 31. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Nah, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, kita pernah tahu ini Tuhan Yesus hari itu sangat tergoncang
sebab Yohanes Pembaptis dibunuh, mati syahid oleh Herodes. Begitu dengar berita itu dia syok. Ya, Matius 15 ayat 2 sampai 31. Nah, dia itu mau cari tempat yang tenang. Tapi tiap kali sampai satu tempat untuk tenang, orang dengar datang yang lain lagi. Nah, kali itu dia sudah bisa dapat tempat untuk duduk. Lihat ya, saya baca lagi. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Baru istirahat, baru duduk. Ya, setelah sekian hari dia mencari tempat itu. Lihat ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Saudara, sudah ada kata banyak berbondong-bondong lagi. Bisa nggak Tuhan Yesus berkata, sorry aku mau tenang sebentar, kamu balik sore aja nanti. Bisa nggak dia berkata begitu? Bisa. Bisa aja. Kalau dia mau. Tapi dia tidak. Ya, saya ulangi lagi. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan lihat ini. Dan ia menyembuhkan mereka semua. Nah, kata semua itu. Saudara, mari kita belajar dari hidup Yusuf. Kita masih ingat waktu dia di penjara. Dia nggak salah. Padahal secara logika dia bisa berkata, Tuhan, kalau hidup kudus, toh tetap masuk penjara. Lebih bagus berzina sekalian dong. Secara logika, kalau dia mau dengan istri Potifar, dia lebih enak loh hidupnya. Pasti nggak ada di situ. Tapi karena ketaatannya. Maka itu belajar dari Yusuf, saudara. Dia nggak pernah hanya mikir dirinya sendiri saja. Entah berapa tahun kita nggak tahu. Tapi pada suatu hari di penjara itu, masih ingat ada 2 orang yang sama-sama di penjara. Mereka 2 mimpi. Terus mereka datang pada Yusuf. Nah, itu yang aneh. Kenapa kok mereka bisa tahu datangnya ke Yusuf? Kok nggak ke yang lain? Pernah mikir itu nggak? Pertanyaannya lagi sekali. Pasti walaupun kita nggak tahu di Alkitab. Yang di penjara berapa banyak? Pasti lebih dari 10 dah. Atau lebih kita nggak tahu. Nah, kenapa kok mereka itu datangnya langsung ke Yusuf? Kok nggak ke yang lain? Boleh tahu kita berpikir begitu? Lah ini cara kita belajar firman Tuhan. Kenapa? Saudara, ternyata kalau Tuhan Yesus menyertai kita, itu nggak usah pakai kartu nama, nggak usah nulis di dada, gitu. Ya, nanti orang pasti cari saudara. Itu pasti. Maka itu 2 orang ini langsung datangnya ke Yusuf. Lalu lihat pertanyaannya, masih ingat tanyanya apa ya? Sama masih ingat 2 orang itu. Arti mimpi. Berarti tanya nasibku bagaimana toh? Oke, nah sekarang coba. Kalau kita jadi Yusuf. Sama-sama nasib gak jelas di penjara. Ada orang tanya, kamu tahu gak arti mimpiku? Nasibku gimana? Nah, jujur kalau kita model Yusuf, kita jawab apa? Boro-boro kamu, aku juga nggak tahu kok. Benar tuh kan bisa, aku juga nggak tahu kayak begini. Masih ingat Yusuf jawab tidak? Jawab, berarti dia berdoa. Ini yang luar biasa. Karena jawabnya nggak ngawur loh. Dia cuma sebentar ya saya mikir, enggak gitu. Dia berdoa, walaupun nggak ada kata berdoalah Yusuf, tidak. Karena buktinya yang dijawab itu tepat terjadi. Kejar lagi pertanyaannya. Harusnya Yusuf bisa kecewa enggak? Tuhan, kenapa kalau orang lain kau beritahukan nasibnya? Kenapa aku tidak? Ayo mikir, ngerti nggak maksud ini, saudara? Kenapa Tuhan bisa bicara kepada aku tentang nasib orang lain? Nah, nasibku ini gimana? Tapi yang luar biasa, dia enggak kecewa. Bayangkan, saudara. Artinya apa? Artinya apa? Dengar. Artinya apa? Kalau Tuhan bisa jawab orang lain, kenapa dia nggak jawab aku? Betul? Berapa kali kita sering kecewa juga dengan Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan tolong orang itu? Kenapa aku tidak? Ayo. Kenapa Yusuf bisa diam? Dia terima. Nah, karena dia tahu janji bapaknya itu. Maka itu saudara, kekristenan kita jangan hanya untuk diri kita sendiri saja. Walaupun kita lagi susah, kalau ada orang minta tolong bilang, aduh kamu gak tahu aku lagi susah juga gini loh. Jangan ngomong begitu. Kita tetap, ayo kita doa sama-sama yuk.